adanya. Iya. Maka pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Tiara Marlene bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pencemaran nama baik, kamu minta jalur damai? Fakta. Takut. Fakta. Takut apanya? Takut Iya, masuk penjara. iya, bukan takut masuk penjara. Maksudnya ya kita kan memikirkan ada anak ya. Oh. Kalau takut sih kita ya adalah pasti takut ada, cuman nggak terlalu di ini juga gitu, nggak Kamu kalau terlalu minta maaf, kedalam minta juga. maaf karena apa? Karena apa? Karena satu untuk kebaikan Gala juga. Maksudnya kamu minta maaf tuh atas apa gitu? Atas Apa yang kamu lakukan sehingga kamu merasa perlu minta maaf? kan di situ aku katanya sudah mencemarkan nama baik bahwa yang bilang hamil duluan. Ya kalau misalkan saya ada salah kata, bukan salah mungkin udah jelas salah itu ya saya minta maaf. Kenapa gitu ya. baru minta maaf sekarang? Kenapa ada? Sebenarnya saya udah 3 kali Mbak minta maaf. Waktu itu udah pertama di rumahnya Pak Haji minta maaf, terus yang kedua saya yang mau lebaran cuman tidak direspon, terus yang kemarin terakhir sebelum kita dipanggil ke Polres Depok kita udah sepakat mau ketemu 4 mata. Nah tapi setelah malamnya jadi susah dihubungi sama manajer saya, tapi ya udah kita legowo aja, jadi kita ngikutin apa yang betul. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya Haji Faisal tetap kekeh untuk tidak memaafkan Tiara Marlene. Bahkan Tiara Marlene sampai 3 kali mohon ampun ke Haji Faisal, dan netizen pun juga tidak simpati dengan Tiara Marlene. Nah bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Fame. Kapok imbas mulut nyinyirnya kini terancam di penjara. Tiara Marlene sampai 3 kali mohon ampun ke Haji Faisal. Netizen mengatakan kemarin otaknya kemana? Tiara Marlene merasa shock berat lantaran ternyata Haji Faisal getol mempolisikan dirinya. Alasannya lantaran Haji Faisal merasa ucapan Tiara Marlene keterlaluan. Ia mengatakan hal tersebut lantaran saat resepsi Vanessa sudah hamil 5 bulan. Ketika bakal dilaporkan, Tiara Marlene awalnya mengaku tidak takut, dikiranya hanya gertak sambal. Ternyata Haji Faisal benar-benar melaporkan Tiara Marlene. Tiara Marlene kini merasa ketakutan dijebloskan ke penjara. Ia bahkan sampai meminta ampun kepada Haji Faisal agar dimaafkan. Melansir dari Instagram Madam Gossip Official, saat itu Tiara Marlene tengah menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret. Tiara Marlene mengatakan kalau sebetulnya ia tidak takut masuk penjara, tetapi hal yang ditakutkannya adalah memikirkan nasib anak-anaknya. Fakta karena takut, iya, tapi bukan takut masuk penjara. Maksudnya kita memikirkan ada anak ya, kalau takut ya pastilah ada. Cuma nggak terlalu ini juga, ujar Tiara Marlene ketika dicecar Feni Rose. Ia mengatakan sebaiknya Haji Faisal juga mencabut laporan untuk kebaikan Gala. Secara langsung pada acara tersebut, Tiara Marlene juga meminta maaf atas kata-katanya. Karena untuk kebaikan Gala juga, kan disitu aku katanya sudah mencemarkan nama baik yang bilang hamil duluan. Ya kalau misalkan saya ada salah-salah kata, bukan salah-salah kata tapi jelas-jelas salah, ya saya minta maaf, sambung Tiara Marlene. Sebelum dipanggil kepolisian, Tiara Marlene mengaku sebenarnya sudah 3 kali meminta maaf kepada Haji Faisal. Sayangnya permintaan maafnya tidak digubris oleh Haji Faisal. Sebenarnya saya sudah 3 kali minta maaf. Udah pertama kali di rumahnya Pak Haji sudah minta maaf. Terus yang kedua saya minta maaf yang mau lebaran, cuma tidak direspon. Terus yang terakhir sebelum dipanggil ke Polres Depok, cerita Tiara Marlene. Sebenarnya Tiara Marlene juga telah melakukan kesepakatan dengan Haji Faisal bahwa mereka bakal bertemu 4 mata untuk membicarakan kasus itu. Tetapi setelah melakukan kesepakatan itu, pihak Haji Faisal malah sulit dihubungi. Ia pun kini hanya bisa pasrah mengikuti proses hukum yang berlangsung.
Kita sudah sepakat, udah mau ketemu 4 mata, tapi setelah malamnya malah susah dihubungi sama manajer saya. Jadi ya udah, kita lihat itu aja, ngikutin tutupnya. Sontak netizen rame-rame mencibir Tiara Marlin. Kemarin kayak pernah ada yang bikin video ngejek-ngejekin kalau pakai baju oranye. Lah sekarang katakannya jadi doa buat sendiri, buat diri sendiri, kata akun Inke. Keluarin aja semua video-video lama, betapa sombongnya Anda, betapa kasarnya Anda. Kalau saya sih no, biar jera, sambung akun Tantri. Sudah TM gak usah minta maaf atas nama kepentingan Gala Sky. Kan sudah diingatkan banyak netizen, juga Pak Faisal. Kasihan Gala kalau kelak besar kedua orang tuanya diumbar, dijelek-jelekin dan difitnah-fitnah, komentar akun Mardian. Kok sekarang bisa-bisanya dia berucap dari mulutnya untuk kebaikan Gala juga lah. Kemarin otaknya kemana? Kan mereka nggak mikirin kebaikan Gala, tambah akun Okta. Nah begitulah apa yang diucapkan oleh Tiara Marlin dalam acara Rumpi No Secret. Dan sebenarnya kesempatan mediasi dulu sebelum naik menjadi tersangka sudah diberikan oleh kepolisian, dan di situ Haji Faisal datang. Namun ternyata Tiara Marlinnya tidak datang. Jadi gimana nih bos? Pada intinya kita mematuhi proses penyelidikan dan oleh penyidik, dan itu tetap berjalan. Apa yang di dalam ditanyakan ya seperti awalnya ketika dipanggil, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Ada berapa aja sih pertanyaannya? Ya sekitar 8-10 ya. Jadi begini, tadi sebenarnya diminta keterangan tambahan, satunya sebagai tersangka ya. Jadi pertanyaan terkait masalah ada 55 pertanyaan, tapi mengulangi pertanyaan awal terkait masalah klien kita mendapat video itu dari mana. Memang beliau yang mengupload sendiri. Terus kemudian informasi dapat dari mana? Memang dapat dari Pak Dodi, ibunya Vanessa. Jadi itu saja yang ditanyakan, begitu. Dan mendalami itu di situ saja. Nah, dan juga sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Dodi yang menyatakan bahwa itu tidak masalah. Memang benar, Pak Dodi yang sampaikan kepada klien kami, begitu. Apakah bukti pernyataan itu kuat untuk akhirnya melepas Tiara Marlin dari status ini? Nah, kalau untuk bukti mereka kan bukti petunjuk. Yang jelas sih bahwa dari pihak bapaknya Vanessa Angel juga mengakui bahwa iya, itu dia yang sampaikan kepada klien kami dan dia membuat pernyataan. Itu menjadi bukti petunjuk ini untuk meringankan klien kami juga, gitu. Nah, kita tetap mengutamakan gratifikasi justice, gitu. Kita tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Pak Haji Faisal. Kita berharap supaya ini bisa secara kekeluargaan lah kita damai, gitu. Berarti ada unsur untuk damai bang ini bang? Iya. Kita upayakan untuk itu. Kita upayakan untuk itu. Itu aja sih. 8 pertanyaan, pertanyaan yang bagian yang mana yang paling sulit? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit sih. Semua Sebenarnya mudah-mudah. pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan yang Mbak Tiara taunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu kan. Maksudnya dari orang tuanya Vanessa. Tahu semuanya. Oke. Sekarang Pak Dodinya sendiri sudah tidak ada di sebelah saya Tiara. Karena yang kita tahu Pak Dodi pernah berstatement ingin pasang badan gitu kan. Jadi gini, kita luruskan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu pihak dengan pihak lain, dari Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi, nggak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu, bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi, itu aja. Jadi penekanannya di situ. Tadi aja sempat WA kok. Apa WhatsApp-nya mungkin? Masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun nggak ada. Jadi begini, Pak Dodi supaya lebih gimana simpel, konsepnya? kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya Polres Depok, dan proses hukum ini tetap berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita. Tapi pihak polisi bakal memfasilitasi juga.